Bab 231, 8 Pedang Gurun. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang, tidak ada gunanya, bahkan jika kamu mengetahuinya, kamu tidak dapat menemukannya. Dia telah meninggalkan benua itu bertahun-tahun yang lalu. Para tetua menggelengkan kepala. Ye Xuan terkejut mendengar ini. Para tetua benar-benar tahu keberadaan Ye Chong. Artinya, setelah meninggalkan Kekaisaran Xuanyang, Ye Chong datang ke Ling Xiaofu dan menemukan seorang tetua agung. Yang ada di bawah kaki kita disebut benua Tianshui, dan dia telah pergi ke benua Batu Dewa. Jika kamu ingin menemukannya, kamu setidaknya harus mencapai lingkungan ajaib. Para tetua berkata perlahan, dewa ada di 4 alam. Ketika dia mendengar kata-kata seperti itu, Ye Xuan juga mengejutkan harimau itu. Sekarang dia baru pertama kali masuk ke negara itu, dan ada orang-orang yang kecil di dunia, Daceng, dan Didan dan Tiandan. Jika kamu ingin menerobos ke para dewa, kamu membutuhkan harta surgawi. Namun, Ye Xuan masih memiliki keyakinan. Ini adalah cincin milikmu yang ditinggalkan oleh ayahmu. Ambillah. Jika kau ingin menemukan ayahmu, kembalilah kepada para dewa dan datanglah kepadaku. Para tetua berkata, mereka berbalik dan masuk ke pintu. Ye Xuan mengambil alih cincin Qiankun dan melihatnya dengan aneh. Benar saja, ayahnya datang kepada para tetua dan meninggalkan cincin itu. Meskipun suasana hati dan penampilan para tetua itu biasa-biasa saja, Ye Xuan merasa bahwa dia masih memiliki perasaan untuk Ye Chong. Apakah ayah yang tidak beruntung itu tidak terlalu setia? Mengapa tidak menerima para tetua, dan tidak ada hubungannya dengan ketiga istri itu, jadi aku mungkin memiliki saudara laki-laki dan perempuan. Ye Xuan berkata tanpa daya di dalam hati, mulai melihat cincin Qiankun ini. Hanya ada satu pedang di cincin Qiankun, dan bahkan dia tidak dapat melihat pedang kelas itu. Pedang 8 gurun, ini yang ditinggalkan oleh ayah yang tidak beruntung itu. Apa senjata kelasnya? Ye Xuan langsung mengeluarkan 8 pedang liar dari cincin Qiankun. Pedang berusia 8 tahun ini bentuknya sangat sederhana, seperti pedang antik. Namun, Ye Xuan memegangnya, tetapi terasa seperti memiliki seluruh dunia. Ye Xuan memegang pedang 8 hari dan langsung menuju ke langit, tetapi tiba-tiba menemukan bahwa peningkatan pedang 8 tahun terhadap Dan Yuan bahkan lebih tinggi daripada produk berikutnya. Tidak mungkin. Serahkan sepotong produk berikutnya kepadaku, pedang ini seharusnya memiliki sesuatu yang istimewa. Ye Xuan berpikir sambil berjalan keluar dari hutan bambu. Dia terus meneliti pedang berusia 8 tahun ini, tetapi dia tidak dapat mengetahui apa yang sedang terjadi. Setidaknya orang terkuat yang berada dalam dilema, setidaknya akan tetap berada di puncak produk, apakah perlu menumpahkan darah untuk mengenali Tuhan. Ye Xuan berpikir lagi, lalu dituangkan dari Dan Yuan. Ini akan menjadi 8 pedang gurun dibungkus. Saat berikutnya, dia tercengang. Di balik gagang pedang 8 berbahaya, sebenarnya ada lubang yang sangat kecil, lubang kecil yang tidak dapat dilihat dan hanya dapat dirasakan oleh Dan Yuan. Dalam keadaan normal, prajurit hanya akan menggunakan energi untuk menempel pada pedang, dan tidak akan melilitkan gagang ke dalamnya. Ye Xuan juga terkena secara tidak sengaja. Namun, apa gunanya lubang kecil ini? Hei! Ye Xuan memadatkan Dan Yuan menjadi sutra, dan kemudian menusukkannya. Kemudian, pedang 8 tahun mengeluarkan suara yang tajam, dan seluruh pedang terbelah menjadi 8 bagian. Palung, apakah ini mainan? Ye Xuan terkejut dan dengan cepat mengambil pedang 8 tingkat yang pecah menjadi 8 bagian, tetapi pada saat ini, ia juga menemukan selembar kertas kecil yang tercampur dalam pedang-pedang 8 berbahaya. Sepotong kertas kecil ini hanya menyebar seukuran telapak tangan, tetapi mencatat ribuan kata, padat, dan melihat bahwa Ye Xuan memiliki beberapa mata yang mempesona. Untungnya, dengan penglihatan Ye Xuan, saya masih bisa melihatnya dengan jelas. 8 pedang liar, pedang itu menghancurkan 8 liar, dan yang kuat adalah kuat. 8 pendekar pedang mati, 8 badai. Ye Xuan berpikir dalam hati, dia tidak menyangka bahwa secarik kertas kecil ini benar-benar mencatat seni bela diri pendukung, dan susunan pendukung. Hei, metode 8 pedang telah berhasil disertakan. Hei, 8 badai telah disertakan. Hei, tuan rumah dapat menghabiskan 10 miliar untuk menelan poin, mempelajari pedang ke-8 dari pedang ke-8, dan belajar. Hei, tuan rumah dapat menghabiskan 10 miliar untuk menelan poin,
mempelajari ke-8 dari 8 diagram, dan belajar darinya. Mendengar ini, Ye Xuan tidak ingin ditentukan secara langsung. Tuan rumah telah mempelajari 8 gempa bumi liar. Tuan rumah telah mempelajari 8 angin liar untuk membunuh. Ini adalah pedang tandus, itu benar-benar sangat tidak biasa, biaya mempelajari keterampilan saja menghabiskan 20 miliar untuk menelan poin, jika itu adalah yang kedua berat ketiga, apakah lebih mahal? Pada saat ini, Ye Xuan baru saja berjalan ke Zulinkop. Dia tidak sabar untuk mengangkut Dan Yuan, dan kemudian dia menggunakan metode formasi terlebih dahulu. Pada saat itu, 8 pedang tebasan semuanya melayang ke atas, dan kemudian, dengan Ye Xuan sebagai pusat putaran cepat, kecepatannya cepat, bahkan Ye Xuan agak kabur. Sepotong daun yang jatuh secara tidak sengaja jatuh ke 8 angin liar, dan langsung terbagi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya. 8 angin liar ini membunuh, benar-benar pembunuh besar. Hah, angin bersiul, dan Yuan di tubuh Ye Xuan dengan cepat dikonsumsi, yang hampir tidak membuatnya takut. Setelah menjalankan 8 angin liar untuk membunuh reinkarnasi, dia sebenarnya menghabiskan sepertiga Dan Yuannya. Dia segera menghentikannya, kalau tidak, Dan Yuan di tubuhnya tidak akan cukup. Setelah mempelajari 8 angin dan membunuh angin, Ye Xuan mampu menggunakan Dan Yuan untuk mengangkat 8 bagian pedang 8 gurun, dan dia dapat dengan mudah menghubungkannya dan mengembalikan bentuk pedang 8 gurun. Kemudian, Ye Xuan menggunakan pedang bumi 8 hari. Pedang surgawi 8 hari ini sangat mirip dengan seni bela diri yang dia gunakan sebelumnya. Itu adalah bayangan pedang besar yang menyerang musuh di luar pedang 8 hari. Namun, ada efek lain. Suara meledak, mata Ye Xuan tiba-tiba memancarkan sedikit warna. Tiba-tiba, bayangan pedang besar itu meledak menjadi ledakan, dan momen benturan menyapu terbuka. Pada saat yang sama, ada suara keras, dan seluruh puncak tampak bergetar. 3 getaran, booming, suara keras ini hampir mengejutkan Ye Xuan sendiri. Bu, membuatku takut, telingaku cepat. Ye Xuan takut setengah mati, dan beberapa pusing. Jika itu adalah musuh yang tidak siap, saya khawatir dia sudah bodoh, dan kepalanya mungkin akan langsung terkejut. Kemudian, dia merasakannya lagi dan menemukan bahwa Dan Yuan di tubuhnya sudah terbuang sia-sia. Salah satu dari 8 angin liar untuk membunuh, salah satu dari 8 gempa bumi liar, kedua keterampilan ini, bukanlah gerakan yang kuat, tetapi konsumsinya terlalu besar. Ye Xuan sudah menganggap kedua keterampilan ini sebagai kartu, dan dia tidak akan menggunakannya kecuali jika diperlukan. Bagaimanapun, kedua kartu ini akan meningkat seiring dengan peningkatan levelnya, dan konsumsinya akan berlipat ganda. Siapa yang mengeluarkan 8 pedang liar, jika kuat, itu akan kuat, dan itu akan meningkat dengan kekuatanku. Ini di luar pemahamanku. Ye Xuan menjilati telinganya, hanya kemudian suara keras itu, jika bukan karena kekuatan fisiknya, saya khawatir gendang telinganya akan pecah bab ke-222. Namun, saat berikutnya, Ye Xuan menemukan masalah. Dia menggunakan 8 angin liar dan 8 gurun dan pedang. Itu telah menghancurkan setengah dari hutan bambu. Anda harus tahu bahwa ini adalah hutan bambu dengan metode pertahanan. Dia mencoba yang terbaik dan tidak dapat melukai bambu. Tetapi sekarang dia telah menghancurkan lusinan bambu, hampir setengah hutan bambu. Jika para tetua keluar, dia tidak bisa makan dan berjalan. Tidak, ini bencana, lari. Ye Xuan merasakannya dan menemukan bahwa tetua telah tiba di pintu gubuk, siap untuk membuka pintu, yang membuatnya takut untuk berbalik dan berlari. Pada saat yang sama, seluruh Ling Xiaofeng dalam kesulitan, dan para tetua yang mundur di gunung keluar untuk memeriksa. Suara macam apa yang terjadi pada Ling Xiaofeng? Saya tidak tahu, cepat, periksa, apakah ada master yang menyerbu. Dengan gerakan sebesar itu tidak akan menjadi pejuang yang kuat di tanah. Apakah itu terobosan kepala, dan para tetua di masa lalu? Ye Xuan, yang membuat suara keras, juga bergegas kembali ke alamat para tetua. Ye Xuan, apa yang terjadi dengan suara keras itu? Para tetua melihat Ye Xuan kembali dan bertanya dengan cepat. Fan Kexuan berteriak 2 kali di hutan bambu, tetapi itu sebenarnya dalam ilusi, tetapi hanya para tetua yang bisa mendengarnya. Namun, ilusi itu telah dihapus, jadi itu menyebar ke seluruh puncak. Batuk. Aku tidak sengaja mendapatkannya. Ye Xuan agak malu,
tetapi hatiku mendesah bahwa pedang yang mengejutkan 8 hari itu terlalu tidak normal. Jika seseorang tidak memiliki tubuh dan tidak menggunakan dan Yuan untuk melindungi telinganya, aku takut itu akan langsung berubah menjadi orang bodoh, dan yang berat akan menjadi kejam. Tempat yang kuat dari pedang bumi 8 hari tidak diserang oleh bayangan pedang besar, tetapi ledakan suara. Kamu anak kecil, kamu pasti telah kalah dalam susunan sihir, ingin membuat terobosan besar. Kata para tetua, dan langsung merekrut 1 orang untuk membiarkannya memberitahu orang lain. Ye Xuan tertawa, seperti ini. Benar, apakah kamu sudah melihat bulan? Para tetua bertanya, dan dia tahu bahwa Ye Xuan tidak dapat menghancurkan susunan sihir. Itu seharusnya dikirim oleh Lin Wenyu. Anak itu tidak dapat menghancurkan susunan sihir, tetapi setelah identitasnya terungkap, para tetua akan menemuiku. Ye Xuan menjawab dengan jujur. Sampai jumpa. Para tetua tidak memiliki banyak kecelakaan dan terus bertanya, apa yang dikatakan Wenyu itu. Para tetua mengatakan bahwa ayahku telah meninggalkan benua Tianshui dan pergi ke benua Batu Dewa. Jika aku ingin pergi kepadanya, setidaknya aku harus menjadi dewa. Jawab Ye Xuan, dewa ada di 4 alam. Ketika saya mendengar ini, para tetua juga sedikit gemetar, dan para dewa berada di wilayah yang sama. Bahkan tidak ada beberapa di daratan. Ternyata itu adalah benua batu berdarah. Jika benua Tianshui saya dibandingkan dengan benua batu darah ini, itu tidak dapat dianggap sebagai daratan. Itu hanya dapat dianggap sebagai pulau kecil. Para tetua tanpa sadar mengatakan satu kalimat. Ye Xuan bertanya dengan sedikit aneh, apakah para tetua pernah mendengar tentang benua batu berdarah ini? Petik 2. Sementara saya mendengar bahwa leluhur saya bermigrasi dari benua batu darah 10 kali atau bahkan ribuan kali lebih besar dari benua Tianshui. Orang-orang kuat di lingkungan kekuatan dapat dilihat di mana-mana. Kebangkitan itu juga membuat Ye Xuan mulai berbicara tentang daratan batu darah. Ye Xuan mendengarkan dengan penuh semangat, dan saat ini, dia merasa bahwa dia adalah seorang senegaranya. Ketika kamu terlalu tua, bagaimana kamu bisa pergi ke benua batu berdarah? Ye Xuan bertanya lagi. Para tetua berhenti sejenak, menyesali, awalnya aku berada di benua Tianshui, yang dekat dengan benua batu darah. Namun, kedua benua itu mulai terpisah. Sekarang, jika aku ingin pergi ke benua batu darah, aku ingin menggunakan metode yang sangat khusus. Kau masih tidak bertanya terlalu banyak, tunggu sampai kau menerobos ke alam dewa, dan kemudian kau harus mengerti. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak, sehingga ketenangan pikiran Ye Xuan adalah raja. Ye Xuan tidak banyak bertanya, memang, wilayah kekuasaannya sekarang terlalu rendah. Dilema adalah persyaratan minimum, dan dia baru memasuki dunia Denmark pada awalnya. Kesenjangannya terlalu besar, namun, dia yakin bahwa dia akan mencapai wilayah ajaib dalam waktu 2 tahun. Pada saat itu, dia akan dapat menemukan Ye Chong. Meskipun dia bukan Ye Xuan sebelumnya, tetapi Ye Chong juga ayah nominalnya, tentu saja perlu untuk membantu, biarkan keluarga mereka bersatu kembali. Para tetua Taiwan memotong Alkitab. Ye Xuan tiba-tiba bertanya lagi. Saya telah memberinya latihan tingkat kelas. Dia telah mencapai pencerahan dan keputusan akan segera diambil. Saya punya waktu luang selama waktu ini. Saya akan membimbing mereka secara pribadi. Kembalilah dulu. Para tetua menjawab. Ya, Ye Xuan mengangguk. Tampaknya ini terlalu bagus bagi para tetua untuk meneruskan latihan tingkat prefektur kelas menengah. Ini adalah sesuatu yang tidak memiliki harga. Namun, tepat saat Ye Xuan siap untuk berbalik dan pergi, para tetua tiba-tiba menghentikannya. Benar, saya berada di tengah-tengah para tetua negara bagian, saya menemukan Dongfu, mungkin tempat yang kuat di Dandong, jadi saya ingin mengirim Anda untuk menjelajah. Kata tetua Taisang, rumah gua tuan tanah yang kuat. Mata Ye Xuan berbinar, jelaslah bahwa tanah yang kuat ini seharusnya sudah mati, maka dia pasti telah meninggalkan banyak hal yang baik, ini adalah kesempatan yang baik untuk meningkatkannya. Dongfu itu sangat cocok untuk pengalamanmu. Ada 4 orang di 4 rumah Xuan Huang Tiandi. Kembalilah dan persiapkan diri untuk itu, kata para tetua. Ya, Ye Xuan menjawab dengan hormat, lalu segera pergi. Siap, apa yang sudah kamu persiapkan? Namun, dia tetap pergi ke Xuan Zifu. Zhao Pan dan Jiang Xian tidak malas, tetapi mereka telah menerobos ke Xuan Jing yang sebenarnya. Saat ini, Ye Xuan telah menemukan 2 pedang berkualitas tinggi untuk mereka,
dan pada saat yang sama melewati banyak seni bela diri. Dia tidak memberi Zhao Pan 2 orang, bukan karena dia pelit, tetapi karena tanahnya sangat langka, dan Zhao Pan dan 2 orang tidak memiliki kekuatan yang kuat, mudah untuk dipermalukan oleh orang lain. Kemudian, Ye Xuan kembali ke istana surgawi selama 3 hari. Setelah 3 hari, para tetua Taisang mencarinya. Tepat sekali, Ye Xuan juga dapat menyerahkan pemurnian bumi dan 6 yuandan. Ketika para tetua melihat apa yang telah dilakukan Ye Xuan, mereka terkejut. Hanya dalam 3 hari, Ye Xuan memurnikan semua hal ini. Para tetua terlalu tua, 20 juta kotak, 306 yuan 3 juta, total 7 juta kristal-kristal sedang. Ye Xuan berkata dengan cepat, "Kamu bocah, ambil begitu banyak kristal, jangan main-main." Para tetua menangis dan tertawa, dan mereka kehilangan sepotong Qiang Kun untuk berhenti. Terima kasih kepada para tetua. Ye Xuan buru-buru berkata, "Ya, dia belum kembali." Tidak, kedua saudara lelaki dan perempuan itu sangat terkesan dengan keterampilan kelas menengah. Mungkin ketika mereka kembali, mereka telah menerobos. Para tetua menggelengkan kepala mereka, "Baiklah, kamu sudah siap. Pergilah ke pintu dan tunggu, aku akan membawamu sendiri." Mendengar itu, Ye Xuan berhenti sejenak dan berkata, "Kalau begitu aku akan pergi dan berbicara dengan penguasa terlebih dahulu." "Pergilah, cepatlah dan kembali." Para tetua mengangguk. Kemudian, Ye Xuan bergegas ke puncak Ling Xiaofeng sejak kejadian Zhou Chang. Ye Xuan menjadi kurang yakin dengan orang lain. Dia takut kalau ini terlalu tua untuk memiliki pikiran buruk. Lagi pula, apakah mereka bermarga Zhou? Segera, dia menemukan kediaman para tetua, dan kemudian menemukan dinasti Song dan penguasa Song. "Kenapa kamu? Apakah kamu akan keluar dan berlatih?" Dinasti Song, yang sedang berlatih, melihat Ye Xuan mencarinya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Baiklah, jadi aku akan menyapa kamu sebelum keluar." Ye Xuan berjalan mendekat dan dengan lembut memeluk dinasti Song. "Kenapa? Ini masalahnya." Song Chongjing tidak menolak, dan menyandarkan dagunya ke bahu Ye Xuan dan bertanya dengan lembut. "Tidak apa-apa, ini untukmu." Ye Xuan tiba-tiba mengganti barang lain, sepasang anting-anting kecil yang bening. Song Chongjing menerimanya dengan gembira dan kemudian memakainya. Beberapa aneh berkata, "Kenapa tiba-tiba aku memberiku perhiasan? Itu cukup bagus. Ini bukan aksesori umum. Ini berguna untuk kultivasi. Kamu akan membawanya." Ye Xuan menjelaskannya dengan seteguk. Namun, sepasang anting-anting kecil ini, tetapi menghabiskan banyak titik-titik engulfingnya. Sepasang anting-anting kecil ini tetapi ada susunan khusus, dapat menyelamatkan nyawa di saat-saat kritis, 2 kali lipat. Tidak hanya itu, tetapi anting-anting itu dikonsumsi, dan Ye Xuan juga bisa mendapatkannya. Ini untuk berjaga-jaga, bagaimanapun juga, Ye Xuan tidak tahu berapa lama dia harus pergi. Song Chongjing tidak memiliki keraguan dan berbisik, "Meskipun Tuan mengatakan bahwa Dongfu tidak berbahaya, kamu tetap harus berhati-hati." "Aku akan melakukannya," kata Ye Xuan, tiba-tiba membanting kepalanya. Tindakan ini sudah aneh bagi dinasti Song. Saat ini, dia berjinjit dan kemudian berjongkok di sisi Ye Xuan. Sekarang, Ye Xuan juga tenggelam dalam dunia 2 orang. Sungguh beruntung memiliki tunangan yang cantik dan menawan. Namun, dia harus membayar upaya ganda, tidak hanya untuk meningkatkan dirinya sendiri, tetapi juga untuk membiarkan dinasti Song. "Baiklah, aku akan berlatih di sini dan menungguku kembali." Ye Xuan dengan lembut menjilati kepala dinasti Song. "Oke," Song Chongjing mengangguk. Sejujurnya, dia benar-benar ingin pergi bersama Ye Xuan, tetapi kekuatannya tidak cukup. "Aku takut aku akan diseret oleh Ye Xuan, jadi aku hanya bisa tinggal di Ling Xiaofo untuk berkultivasi." Setelah mengucapkan selamat tinggal pada dinasti Song, Ye Xuan kembali ke rumah surgawi dan kemudian pergi ke pintu untuk bertemu. Pada saat ini, sudah ada seorang Dapeng Ling Qiao yang menunggu di gerbang Tianzifu. Selain itu, ada 4 sosok. Keempat sosok ini, satu adalah tetua dari tetua Zhouyan, satu adalah wakil pemimpin aliansi Senzu, sedangkan untuk 2 lainnya, Ye Xuan belum melihat. Ketika para tetua melihat Ye Xuan, mereka juga berteriak, "Kali ini aku secara pribadi mengirimmu ke masa lalu," dan kemudian pergi ke Zhongzhou, dan 3 orang lainnya sudah berangkat. "Ayo," Ye Xuan melompat ke belakang Ling Xiao Dapeng. "Perkenalkan,
dia adalah Ye Xuan. Jiang Liu tersenyum dan berkata, Ye Xuan, ini adalah adik laki-laki Xiao An, yang ketiga dalam daftar hari. Ini Xin Fei, yang keempat dalam daftar hari. Aku telah melihat dua saudara laki-laki. Ye Xuan bergegas, memeluk tinjunya. Jiang Liu adalah yang kedua dalam daftar hari, dan sekarang datang yang ketiga dan keempat, ditambah yang kelima, hanya 4 orang. Adik laki-laki dari adik laki-laki itu sangat kuat, dan pasti akan mengejar kita di masa depan. Pria muda bernama Xiao An itu tersenyum. Adapun Xin Fei, dia mengangguk pada kesopanan Ye Xuan. Dia tidak berbicara, dia tampak seperti orang yang suka diam. Oke, jangan bicara omong kosong, mulai di jalan. Para tetua dari para tetua mengatakan satu hal, yaitu, Ling Xiao Dapeng di kaki komando terbang dan kemudian terbang ke satu arah. Awalnya, kali ini untuk menjelajahi pengalaman Dongfu diberikan kepada para murid dari 4 prefektur sebelumnya. Namun, yang pertama dari Tianzifu, sekutu aliansi Shenzhou, pergi ke Zhongzhou dan belum kembali, dan Zhou Dongfeng kelima juga ditekan Xuan, jadi giliran Ye Xuan. Tekanan Ye Xuan juga agak besar. Jiang Liu, Xiao An dan Xin Fei semuanya adalah penguasa daceng-daceng. Mereka hanya selangkah lagi dari daratan, dan dia bahkan belum mencapai Chengdu kecil. Namun, selain ketiga orang ini, ada orang-orang dari daratan, Xuan dan Huang Sanfu, sehingga kekuatan Ye Xuan juga dapat diperingkat di hulu dalam barisan. Kali ini, Ling Xiao Dapeng terbang selama 15 hari, melintasi gunung yang tak terhitung jumlahnya, dan akhirnya jatuh ke ngarai. Tidak ada, sepertinya murid-murid dari 3 rumah lainnya sudah masuk. Baiklah, mari kita masuk, rumah gua ini. Mantan kepala telah menyelidikinya secara pribadi sekali. Ada beberapa ancaman di dalam, tetapi bagi kalian berempat, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Para tetua dari para tetua berkata, para tetua Taiwan, rumah gua ini, di mana? Xiao An, yang ketiga dalam daftar hari, melihat sekeliling dalam lingkaran dan tidak menemukan apapun. Oh, tuan tanah yang kuat ini juga terkenal di Cina Tengah 100 tahun yang lalu. Dikatakan bahwa itu sudah mati lebih dari 10 tahun yang lalu. Dongfu-nya, tentu saja, tidak akan dibangun di sini, Anda tahu. Ketika para tetua dari para tetua selesai berbicara, mereka mengangkat tangan dan mengeluarkan penembak jitu, langsung terbenam di dinding batu. Namun, dinding batu ini tidak hancur, tetapi beberapa distorsi terjadi. Ternyata ada cara untuk menutupi pintu masuknya. Xiao An langsung mengerti. Pada saat ini, Jiang Liu tidak dapat menahan diri untuk bertanya, Guru, di sini tampaknya batas Tianyuanzong. Haha, ya, di sini adalah situs Tianyuanzong. Tetapi sayangnya mereka tidak menemukannya, jadi lebih murah bagi kita. Para tetua berkata, biarkan Ling Xiao Dapeng terbang dan melanjutkan, baiklah, saya harus pergi ke Zhongzhou dan membeli beberapa bahan tempa. Jika Anda kembali dari pengalaman, Anda dapat pergi ke Tianyuanzong untuk meminjam 1 hari. Lei Ying, ya, keempat pria itu mengangguk dengan hormat. Kemudian, para tetua pergi dari Dapeng. Baiklah, ayo masuk. 3 saudara laki-laki dan perempuan lainnya berangkat lebih awal dari kita. Saya pasti sudah tiba lama sekali. Jika kita menunda, aku tidak akan mendapatkan apa-apa. Di antara dinding batu susunan sihir, 3 orang Ye Xuan juga mengikutinya. Pintu masuk ini tidak besar, hanya 2 atau 3 orang yang bisa berjalan berdampingan, dan ngarai ini tidak terbatas. Merupakan keajaiban bahwa para tetua rumah Ling Qiao dapat menemukan tempat ini. Keempat orang itu berjalan sekitar 10 menit, dan akhirnya mereka melihat cahaya. Ketika mereka baru saja keluar dari lorong, mereka melihat 4 jalan landai. Di tengah jalan landai, ada juga patung besar dengan patung setinggi 30 meter. Agaknya, ini adalah pendahulu. Jiang Liu berkata, setelah melihat karakter besar di kaki patung itu, dia juga tiba-tiba berkata, generasi asli adalah seorang pemurni terkenal di negara bagian Hong Kong, 100 tahun yang lalu, dan dia menyukainya. Ukiran batu besar ini, saya khawatir pendahulu ini secara pribadi mengukirnya, itu benar-benar bagus. Huoyang, ternyata dia, konon, pendahulu ini masih suka mempelajari metode pembentukan, dan beberapa binatang misterius, sepertinya bahaya di istana ini adalah binatang misterius ini dihancurkan. Xiao An tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Petik 2, baiklah, 3 saudara muda,
hanya ada 4 jalan di sini, kita akan berpisah. Mungkin ada beberapa patung di jalan, kuharap ketiga saudara muda itu tidak kenal ampun, jangan hancurkan patung-patung ini. Setelah sungai mengalir, ia langsung masuk ke dalam saluran. Kalau begitu aku akan melangkah lebih dulu, dan kedua saudara muda itu akan berhati-hati. Xiao An juga masuk ke saluran lain. Adapun yang diam, Xin Fei, setelah mengangguk pada Ye Xuan, ia juga pergi. Sekarang, hanya Ye Xuan yang ada di sini. Ye Xuan menatap patung itu dan berdiri dengan tenang untuk beberapa saat. Karena sudah terlambat sehari, akan baik-baik saja di lain waktu. Ia merasa patung itu agak aneh, tetapi ia tidak bisa merasakan tempat yang aneh itu. Lupakan saja, ayo pergi. Ye Xuan memikirkannya, dan sekarang ada orang di 3 lorong, jadi dia hanya bisa pergi ke yang terakhir. Harus kukatakan bahwa rumah gua ini dihias seperti kastil. Ada banyak mural binatang misterius di jalan. Setiap pasang diukir dengan jelas. Ada nama dan penjelasan di bawahnya. Dia juga mendengar sebelumnya bahwa akan selalu ada beberapa orang kuat yang tidak memiliki anak, dan mereka tidak berafiliasi dengan kekuatan apapun. Oleh karena itu, mereka semua membangun rumah gua sebelum mereka meninggal, dan meletakkan barang-barang yang mereka dapatkan di dalamnya, seperti latihan, dewa, harta, dan sebagainya. Fang Kexuan mendengarkan Jiang Liu berkata bahwa Huoyang ini adalah seorang pemurni, jadi bahan dan tanahnya pasti cukup banyak. Dia senang, Ye Xuan sangat tertarik dengan gua ini. Ye Xuan mengikuti lorong ini dan melihat ke depan sambil maju. Karena dia menemukan bahwa mural di sekitarnya tidak hanya melukis binatang misterius, tetapi juga beberapa hal lain, seperti bahan dan metode yang dibutuhkan untuk menempa semacam senjata. Ketika orang masuk, mereka akan pergi mencari harta, dan mereka jarang memperhatikannya. Fang Ke Ye Xuan kebetulan melihat mural pisau tanah yang ditempa. Dia juga termasuk dalam sistem fagositosis, tetapi ini tidak memiliki banyak nilai baginya. Dia berlari maju lagi, dan jalan berikutnya sedikit berbeda. Mural di dinding menghilang dan diganti dengan patung batu. Apakah itu orang yang telah berhubungan dengan Huoyang? Ye Xuan juga tidak terlalu peduli, terus berlari liar. Selanjutnya, dia bertemu dengan ancaman pertama. Ini adalah macan tutul hitam, tetapi itu bukan asteris, tetapi kecoa yang tidak tahu harus berbuat apa. Raungan, macan tutul hitam ini terbang langsung ke arah Ye Xuan Fei, tetapi pada saat berikutnya, ia langsung dibagi menjadi 2 bagian oleh Ye Xuan. Apakah itu sebanding dengan kecepatan setengah langkah dan Yuan Wu? Ye Xuan mengangkat tangannya dan menjadi pisau telapak tangan. Ia langsung menghancurkan bagian-bagian yang berputar dari macan tutul hitam itu. Ia tidak mengeluarkan senjata dari awal hingga akhir. Inti dari macan tutul hitam ini hancur, dan Ye Xuan berjalan mendekat dan langsung menelannya. 100 juta poin yang ditelan. Ye Xuan Le tidak bisa menutup mulutnya. Tampaknya bahan macan tutul hitam ini masih sangat berharga. Meskipun poin melahapnya tidak banyak sebelumnya, tetapi setelah menyelesaikan tugas penempaan, ia meroket 70 miliar poin melahap. Kali ini, perjalanan ke Dongfu mungkin memungkinkannya untuk menerobos ke Xiao Cheng. Ye Xuan terus bergerak maju. Ada beberapa istana di lorong ini. Ada juga banyak bagian yang rusak di jalan. Ini seharusnya adalah murid-murid dari 3 rumah lainnya. Namun, mayat-mayat itu hampir diterima oleh para murid, yang membuatnya agak tidak berdaya. Sayangnya, demi menjaga murid-murid dari 3 rumah lainnya, suatu hari kami berempat terlambat, dan barang-barang bagus kami dirampas. Dia sangat tidak berdaya. Dia sudah berada di sana selama lebih dari 1 jam, tetapi dia tidak mendapatkan apapun. Namun, saat ini, alisnya tiba-tiba berkerut, karena dia benar-benar mencium bau darah. Dia memiliki darah di tubuhnya, jadi dia sangat sensitif terhadap bau darah. Dia menatapnya dan menemukan bahwa ada genangan darah tidak jauh dari sana. Tampaknya seorang murid terluka, adik laki-laki. Tiba-tiba, di belakang Ye Xuan, terdengar suara yang dikenalnya. Ye Xuan menggigil dan menoleh dan menemukan bahwa sudah ada lebih dari 1 orang di belakangnya. Selain itu, orang ini masih mengenalnya, dan merupakan Jiang Yu pertama dalam daftar negeri itu. Saudara-saudara, mengapa kamu ada di sini? Ye Xuan sangat terkejut, karena dia tahu bahwa Jiang Yu juga seorang pria yang bisa masuk dan keluar, tetapi dia dapat lolos dari persepsinya dan datang di belakangnya. Oh, aku baru saja keluar dari sana, tetapi adik laki-laki, mengapa datang begitu terlambat?
Jiang Yu memegang pedang panjang di tangannya dan berjalan mendekat sambil tersenyum. Pada saat ini, alis Ye Xuan tiba-tiba berkerut dan berkata, "Berhenti." "Guru, ada apa?" Kaki Jiang Yu. "Hei, susunan sihir distrik, juga ingin membingungkanku." Ye Xuan mencibir, dan langsung mengeluarkan pedang 8 hari. Jiang Yu terpotong menjadi 2, dan akhirnya sosoknya mulai terdistorsi dan berubah menjadi macan tutul hitam. Lelucon, Ye Xuan memiliki master senior formasi, kecuali jika terlalu pintar, jika tidak, tidak dapat lolos dari persepsinya. Selain itu, biarkan Ye Xuan dapat menentukan bahwa ini adalah ilusi darah kelelawar super suara, karena dia merasakan bahwa tur sungai ini dekat dengan 4 kaki, bentuk tubuhnya salah. Dia berjalan lurus dan menelan tubuh licik itu dan melihat sekeliling. Kemudian dia tiba-tiba melompat dan kemudian membanting telapak tangan langsung ke lantai. Hei, lantai itu retak dan cahaya ungu tercetak di mata Ye Xuan. Benar saja, ada susunan hantu di bawah tanah. Ye Xuan dengan cepat berjalan dan menghancurkan pangkalan secara langsung, dan kemudian mengambil spar di dalamnya, dan ada 100 keping spar, yang setara dengan 10.000 keping spar. Pangkalan susunan magis kecil, 1 hari sekitar 1 potong, 100 keping spar kualitas terbaik ini, masih dapat bertahan selama 30 tahun atau lebih. Ye Xuan berkata diam-diam. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat bahwa Huoyang ini telah meninggal selama 100 tahun, artinya, setidaknya ada 400 keping spar sebelumnya. Kemudian, dia mulai melanjutkan perjalanan. Setelah 1 jam lagi, panennya masih belum banyak, 1 hari di belakang, ini bukan jalannya. Dalam keputusasaan, dia mulai bergegas, terus-menerus memperdalam ke satu arah, dan harus berada di depan murid-murid lainnya. Kecepatannya sudah meledak. Dia memperkirakan bahwa di antara 16 orang yang memasuki Huoyang Dongfu, peringkat kekuatannya pasti 4 teratas, dan itu belum tentu yang keempat. Dia berlari selama 1 jam, setara dengan 2 atau 3 jam untuk orang lain. Hanya dalam setengah hari, dia masuk jauh ke dalam gua. Apakah Dongfu ini agak terlalu besar? Apakah Anda memiliki banyak master untuk membangun selama beberapa tahun? Ye Xuan memperkirakan bahwa ia telah berlari untuk waktu yang lama, dan ia tentu tidak dapat mengulanginya. Dalam waktu setengah hari yang singkat ini, ia telah membunuh puluhan kecoa, ditambah sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Panennya telah melampaui 1 juta kristal. Sekarang, ia hanya 100 juta, dan ia dapat menembus 10 juta dengan menelan poin. Saya harus mengatakan bahwa kepala Ling Xiaofu sangat murah hati. Jika ia menjelajahi rumah gua sendiri, panennya pasti merupakan angka astronomi. Namun, ia memberikan 16 orang itu kepada Ye Xuan. Tepat pada saat ini, booming, tiba-tiba ada suara keras di Dongfu, yang bukan sesuatu yang dapat dikirim oleh pertempuran biasa. Bagaimana situasinya? Ye Xuan tertegun, dan segera ia menemukan bahwa suara ini sangat dekat dengannya, dan sekarang ia bergegas ke arah suara itu. Dalam waktu kurang dari 1 menit, dia melihat seekor kecoa besar dengan tinggi 10 meter, mengejar seorang pemuda yang mengenakan kostum Xuanzifu. Setelah melihat Ye Xuan, orang ini juga berteriak, "Ye, saudara, hati-hati, ini sebanding dengan jangka menengah dan..." Ye Xuan berdiri di tempat yang sama dan menemukan bahwa orang ini memang manusia, bukan susunan magis, dan segera bergegas ke masa lalu. "Minggir!" Ye Xuan menyanyikan minuman rendah dan mengeluarkan 8 pedang liar. Seni bela diri tingkat barang Cina, menghancurkan langit. Sebuah dan yuan yang tirani langsung dilempar keluar oleh Ye Xuan, membentuk serangan besar. Penembak jitu dengan cepat melewati pemuda itu dan kemudian berjongkok di kerangka besar itu. Kemudian, pemuda itu menoleh dan melihat bahwa kecoa besar ini terbelah menjadi 2 bagian dan ditanam ke bawah. Ye Xuan Hao juga membunuh begitu banyak kecoa, dan ada noda darah di tubuh. Dia dapat dengan mudah menemukan inti kalajengking ini, sehingga mencapai efek yang fatal. Pemuda ini telah membuka mulutnya dan menatap Ye Xuan dengan tidak percaya. Pada saat ini, Ye Xuan menemukan bahwa ini juga merupakan anggota aliansi Tiongkok. Kakak Ye Si benar-benar kuat, dan dia telah membunuh belenggu ini dengan 1 pukulan. Pemuda itu menghela nafas dan berkata, "Terima kasih, Tuan Ye, tolong, saudaraku Husan." Ye Xuan perlahan berjalan mendekat dan berkata, "Jika kamu terluka, itu juga tanah dewa. Bagaimana kamu bisa mengalahkan yang ini?" Batuk. Husan tertawa dan berkata, "Ini adalah pertahanan yang sangat kuat."
Aku tidak memiliki tuan tanah. Aku hanya bisa menghancurkan pertahanan dengan seni bela diri di tingkat prefektur, tetapi aku pasti akan menghabiskan cahaya di tubuh. Ternyata begitu. Ye Xuan juga mengangguk sedikit. Meskipun dia telah keluar dengan 10 keping tanah, dia tampaknya tidak memberikannya kepada murid-muridnya. Dia seharusnya menginginkannya sebagai hadiah. Pada saat ini, Ye Xuan tiba-tiba mengeluarkan pedang nebula dari cincin Qian Kun dan berkata, "Aku punya banyak alat tanah di sini. Jika kamu ingin menjadi adik laki-laki, ambil mayat-mayat itu dan ubahlah." Melihat pedang nebula ini, mata Wusan juga cerah, dan buru-buru berkata, "Terima kasih saudara, tetapi adik laki-laki itu hanya memiliki 30 mayat di sini, aku tidak cukup tahu." "Cukup, berikan padaku." Ye Xuan mengangguk. "Alat tanah setara dengan 200.000 spar berukuran sedang. Jika kamu pergi ke Zhongzhou untuk membelinya, aku khawatir harganya akan menjadi 300.000. Meskipun tubuh kalajengking ini juga dapat menghasilkan uang, air yang jauh tidak dapat menyelamatkan api." Saat ini, Wusan sedang membuang mayat-mayat cincin Qian Kun kepada Ye Xuan. "Terima kasih saudara, kakak ini juga dibunuh oleh saudara-saudara, kamu bisa membawanya bersama saudaramu." Wusan berkata dengan hormat. Ye Xuan tidak memiliki perasaan apapun, dan langsung menelan kecoa besar ini. Ketika dia mendengar suara itu di benaknya, matanya juga cerah. "Aku telah memotong rumput, rasa malu yang sangat besar. Ini, bahkan bernilai 10 miliar untuk menelan poin. Baiklah, ayo kita pergi sendiri-sendiri, jaga dirimu sendiri." Setelah melihat nilai yang sangat besar ini, Ye Xuan juga selangkah dan tidak ingin tinggal, dan ingin segera membunuh monster itu. "Itu bagus." Wusan juga ingin bertindak sendiri. Sekarang dia memiliki pedang nebula ini, bahkan jika dia menghadapi rasa malu yang sangat besar ini lagi, aku khawatir dia dapat membunuhnya. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba teringat satu hal dan buru-buru berkata, "Ya, saudaraku, ada orang lain di rumah gua ini selain 16 orang kita. Mereka datang di belakang kita." Petik 2. Ada orang lain. Siapa itu? Ye Xuan sedikit terkejut. Itu adalah orang Tianyuanzong. Mereka baru saja menemukan rumah gua ini. Jawab Wushan. Sekte Tianyuan. Mendengar nama ini, mata Ye Xuan berkedip 2 kali. 2 tahun lalu, dia mendengar tentang nama itu di Lianyuncheng. Lin Suir, yang sebelumnya memiliki kontrak pernikahan dengannya, bergabung dengan sekte tersebut. Sekarang dia juga memahami kekuatan sekte Tianyuan. Ini adalah sekte hegemonik wilayah selatan. Saya mendengar bahwa sekte ini lebih kuat dari Lingqiao. Saya tahu, terima kasih kepada adik laki-laki karena telah memberitahu. Ye Xuan mengangguk sedikit, lalu pergi. Dongfu ini tidak memiliki tuan sekarang, dan masih berada di tanah sekte Tianyuan. Selama tidak ada perselisihan kepentingan, Ye Xuan terlalu malas untuk mengatur orang-orang itu. Bagaimanapun, peningkatan itu penting. Namun, langkah kakinya juga tanpa sadar bangkit. Saya tidak menyangka Tianyuanzong menemukan rumah gua, jadi persaingannya bisa jadi besar. Dia memperkirakan bahwa selama ada lebih dari selusin dari mereka, dia akan dapat menerobos ke orang-orang. Boom, memang benar bahwa Ye Xuan belum berbelok, dan dia melihat kecoa besar kedua. Ketika pandangan sekilas yang besar ini tercermin di mata Ye Xuan, yang terakhir mengangkat tangannya secara langsung dan menghancurkannya menjadi 2 bagian. Kelas bawah, seni bela diri kelas menengah, darah Jiandi, 3 jenis bonus, biarkan serangan Ye Xuan dengan mudah menghancurkan pertahanan besar. 10 miliar poin melahap lainnya dikreditkan. Sebelum para tetua berkata, rumah gua ini bukan apa-apa baginya. Dengan kata lain, bagian terkuat dari rumah gua ini seharusnya menjadi rasa malu yang sangat besar. Paling-paling, itu sebanding dengan Dandong, dan tidak akan ada situasi yang sebanding. Oleh karena itu, Ye Xuan juga mulai bergegas ke yang tidak bermoral. Saat ini, dia sudah tiba di kedalaman Dongfu. Booming, suara keras lainnya jatuh ke telinga Ye Xuan, tetapi kali ini, tidak seperti sebelumnya, ini adalah suara seseorang yang sedang bertarung. "Aku tidak tahu siapa itu." Ye Xuan bergegas mendekat dengan rasa ingin tahu. Setelah dia berbelok, dia terkejut. Kali ini, mungkin ada lebih dari 1 kecoa besar, tetapi 5. "Aku menggosok, mendapatkannya." Ye Xuan memiliki hati yang gembira, tetapi dia tidak segera keluar, tetapi terus mengamati. Saat ini, dalam pertempuran dengan 5 raksasa, ada 3 orang, salah satunya,
atau Wusan, yang baru saja dilihat Yesuan, ternyata dia. Anak ini benar-benar sial, dia bertemu 5 orang sekaligus. Namun, 2 lainnya seharusnya adalah murid Tian Yuanzong. Dia tidak menyangka bahwa dia bertemu 2 orang murid Tian Yuanzong sekali. Namun, ketika matanya tertuju pada kedua pria itu, alisnya tidak bisa menahan kerutan. Murid dari 2 sekte Tianyuan ini mungkin adalah seni bela diri orang-orang Xiao Cheng, dan mereka semua dipersenjatai dengan perangkat darat. Mereka bergabung untuk melawan 3 raksasa. Adapun Wushan, yang memasuki Dandong, dia adalah 1 orang untuk berurusan dengan 2 orang. Kedua pria itu benar-benar malu, dan mereka telah meninggalkan 2. Untuknya, tidak, kedua orang ini ingin membunuh Wushan dan kemudian mengumpulkan mayatnya. Yesuan bereaksi dalam sekejap, dan sekarang dia baru saja bergegas keluar. Saat ini, murid dari 2 sekte Tianyuan, salah satu dari mereka meninju punggung Wushan, dan bayangan tinju langsung jatuh di belakang Wushan, membunuhnya. Wushan tergeletak di tanah, dan wajahnya tercengang. Sangat sulit baginya untuk menghadapi 2 kecoa besar. Dia sekarang diinjak-injak dan langsung diinjak oleh kecoa besar. Rasa malu yang besar ini tidak begitu cepat, tetapi pertahanannya kuat, dan kekuatan serangannya tidak lemah. Tubuhnya yang setinggi 10 meter, 1 kaki di bawah, pasti dapat membunuh seorang prajurit dan Yuan Jing setengah langkah, dan Wushan baru pertama kali masuk ke negara itu, diinjak-injak, meskipun tidak mati, tetapi tidak jauh dari kematian. Sialan, setelah melihat pemandangan ini, Yesuan juga secara tidak sadar melesat dengan kecepatan penuh, tetapi dia melambat setelah semua. Hei, jongkok besar, langsung menghancurkan Wushan yang sekarat menjadi saus daging, seluruh orang itu berdarah dan kepalanya hancur. Langkah kaki Yesuan, seluruh orang itu lumpuh. Ada seorang guru dan saudara lelaki yang meninggal di depannya. Pada saat itu, matanya menyembur keluar dari pembunuhan yang tak berujung. Jika bukan karena serangan diam-diam, Wushan pasti bisa bertahan sebentar dan bersikeras agar dia datang. Hei, ada Ling Qiao lainnya. Pada saat ini, pemuda yang menyelinap ke Wushan juga menemukan Yesuan, yang berdiri dengan bodoh ratusan meter jauhnya, memperlihatkan tatapan aneh. Sial, aku terlihat. Murid berambut panjang lainnya berteriak. Takut apa? Keterampilan tidak sebaik orang, mati akan mati. Perbaikan cepat, biarkan anak ini juga melakukannya. Titik petik 2. Pemuda bermata kecil itu tidak menatap mata Yesuan. Ketika suara itu jatuh, kedua pedang itu menghancurkan kalajengking besar menjadi 2 bagian. Murid berambut panjang juga memecahkan 1. Pada titik ini, hanya ada 3 kecoa besar yang tersisa di lapangan. Pemuda Xiaoxuan melihat Yesuan lagi dan menemukan bahwa Yesuan tidak melarikan diri. Itu juga perkataan yang aneh, hei, itu masih murid rumah surgawi. Bukankah itu konyol? Dia berkata, mudah untuk memecahkan rasa malu yang besar. Yesuan terdiam, jadi dia melihatnya dengan tenang. Setelah 10 detik berikutnya, 2 kecoa besar terakhir terpotong menjadi 2. Meskipun para murid dari 2 sekte Tianyuan tidak menemukan intinya, mereka telah menghapus 5 belenggu. 5 belenggu yang dinonaktifkan bukanlah ancaman bagi mereka, jadi mereka tidak terburu-buru untuk menghancurkan intinya. Nak, apa yang kamu lihat? Setelah pertempuran berakhir, pemuda bermata kecil itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Potong, menakut-nakuti konyol, bunuh saja, dan masih merusak sesuatu. Pemuda berambut panjang itu agak tidak sabar. Yah, siapa yang menyuruhnya datang bukan saatnya, baru saja melihatku menyerang orang mati itu. Gadis muda bermata kecil itu menunjukkan senyum iblis, dan berkata, namun, karena ini adalah rumah surga, mungkin ada 2 orang yang memakai kuas, mari kita pergi bersama, agar tidak menimbulkan kecelakaan. Pemuda berambut panjang itu tidak keberatan. Pada saat itu, kedua pria itu menyerang Yesuan satu persatu, dan dalam waktu kurang dari sedetik, mereka membunuh Yesuan. Pada titik ini mereka mencibir dalam hati, karena Yesuan masih tidak memiliki gerakan, itu seharusnya benar-benar takut. Pergi ke neraka, sebuah semadar kecil melintas di mata orang-orang muda itu. Namun, pada saat ini, pedang berusia 8 tahun di tangan kanan Yesuan tiba-tiba hancur berkeping-keping dan langsung terbagi menjadi 8. 8 kekurangan, angin, membunuh, panggil. Pedang muda bermata panjang itu menunjuk langsung ke kepala Yesuan, tetapi tepat ketika ujung pedang hendak menembus dahi Yesuan,
dia merasakan kilatan tiba-tiba di depan matanya, diikuti oleh rasa sakit di lengannya, diikuti oleh paha, pinggang dan tenggorokan. Semua bagian ini memiliki makna yang dingin. Dia secara tidak sadar menemukan bahwa tangan kanannya keluar dari tubuh, sayatannya sangat rapi, bahkan darahnya belum terlihat. Pada saat ini, matanya bergetar lagi. Saat berikutnya, Yesuan di matanya terbagi menjadi dua, tubuh bagian atas dan tubuh bagian bawah dipisahkan. Namun, ini bukan pemisahan tubuh Yesuan, tetapi matanya terpotong menjadi dua. Secara lengkap, setengah kepalanya telah terpotong. Melihat tubuh pemuda bermata kecil itu langsung terbagi menjadi lebih dari selusin bagian, dan pemuda berambut panjang yang datang kemudian juga segera makan. Setelah dia mengambil yang kedua, dia dengan cepat mundur. Seseorang yang dipotong menjadi lebih dari 10 salinan sementara itu, bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak ingin mengerti. Namun, ia tidak perlu memikirkannya lagi, karena ajalnya juga terpotong menjadi lebih dari 10 bagian seperti gadis muda ini. Sebelum meninggal, ia melihat Yesuan melayangkan 8 bilah tajam di depannya. Saat ini, jika ada orang lain yang hadir, mereka akan ketakutan setengah mati. Kedua pria kuat Xiao Cheng langsung terpisah, dan Yesuan bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Mengapa Yesuan tidak menjawab pertanyaan yang lain? Itu karena ia tidak ingin berbicara dengan orang mati. Di lantai, dua pantai darah, banyak anggota tubuh yang patah. Yesuan diam-diam berjalan mendekat, membawa mereka berdua ke dalam cincin dan senjata, lalu berjalan menuju 5 raksasa. Setelah menghancurkan inti satu persatu, ia menelan kelima mayat ini. Akhirnya, ia sampai pada Wu Shan yang sudah mati. Wu Sidi, aku sudah membalas dendam untukmu, beristirahatlah dengan tenang. Yesuan berbisik, lalu ia mengambil selembar kain putih, membungkus mayat itu, dan membawanya ke dalam cincin, lalu kembali ke Ling Xiaofu dan kemudian menguburnya. Awalnya, dia tidak punya perasaan baik terhadap Tian Yuanzong. Sekarang, dia langsung bersikap bermusuhan. Tian Yuanzong dan Ling Xiaofu juga dianggap tetangga. Namun, para pengikut Tian Yuanzong sebenarnya membunuh para pengikut Ling Xiaofu untuk keuntungan pribadi mereka sendiri. Yesuan sudah membuat rencana, dan jika aku melihat murid Tian Yuanzong lagi, bunuh orang yang tidak bersalah. Namun, aku tidak tahu apakah dia beruntung atau sial hari ini. Tepat saat dia akan melihat kedua murid Tian Yuanzong, tiba-tiba ada suara langkah kaki yang jatuh ke telinga Yesuan. Apakah itu miliknya sendiri, atau murid Tian Yuanzong? Yesuan berdiri diam di tempat yang sama. Jika itu adalah murid Tian Yuanzong, dia tidak akan ragu untuk membunuhnya. Jika itu adalah murid Ling Xiaofu, maka dia akan mengatakan sepatah kata, jangan sampai dia di penjara. Langkah kaki itu sangat cepat, setidaknya orang-orang yang kecil di dunia, dan jumlahnya seharusnya 2. Ketika Yesuan melihat sosok yang bergegas keluar dari sudut, alisnya yang berkerut tiba-tiba mengendur. Ternyata itu adalah sungai kedua dalam daftar langit, kakak laki-laki Jiang Yu. Namun, ketika dia melihat orang di belakang sungai, dia langsung mengembun. Orang-orang Tian Yuanzong, yah, Ye Sidi. Setelah melihat Yesuan, Jiang Liu juga sedikit terkejut. Yesuan bahkan lebih terkejut lagi. Jiang Liu, mengapa dengan orang-orang Tian Yuanzong? Ternyata Ye Sidi ada di sini. Jiang Liu langsung berlari mendekat. Sekarang, Yesuan ragu-ragu. Dia melihat pemuda di belakang sungai dan tidak bisa menahan diri untuk bertanya, kakak, siapa dia? Temanku, Si Hang, daftar Tianyuan keempat. Jiang Liu menjawab dengan santai. Rumah Ling Qiao adalah surga dan bumi Xuan Huang Sifu, tetapi Tian Yuanzong tidak begitu rumit. Itu hanya memiliki perbedaan antara pintu dalam dan pintu luar. Di pintu bagian dalam, ada daftar Tianyuan yang mirip dengan daftar hari. Si Hang ini adalah yang keempat dalam daftar Tianyuan, mewakili dia sebagai yang keempat dari semua murid Tian Yuanzong. Kekuatannya mungkin luar biasa. Pada saat ini, Jiang Liu tiba-tiba melihat ekspresi aneh Yesuan dan bertanya, Yesuan, apa yang terjadi padamu? Yesuan berhenti, dan kemudian dia melangkah ke samping dan berkata, kakak, baru saja dalam bakat, 2 orang dari Tian Yuanzong membunuh Wu Shan Wu Sidi. Apa? Setelah mendengar ini, baik Jiang Liu dan Si Hang terkejut oleh tubuh harimau itu. Mereka semua saling memandang melalui sosok Yesuan. Benar saja, ada darah di tanah. Di kejauhan, ada banyak anggota tubuh yang tersisa dan lengan yang patah.
Pedas untuk mayat itu. Hei Sidi, Luo Sidi. Si Hang berteriak 2 kali, segera bergegas. Wajah Jiang Liu berubah dan dia menyadari bahwa semuanya tidak beres. 2 murid Tian Yuanzong membunuh Wu Shan dari Xuan Zifu, dan kemudian Ye Xuan membalas dendam untuk Wu Shan dan membunuh keduanya. Sekarang, Si Hang telah melihat kedua mayat ini. Guru, ada apa? Jiang Liu bertanya, mengerutkan kening. Kemudian, Ye Xuan menceritakan kisah itu lagi, dan kata-katanya tidak jatuh. Omong kosong, tapi suaranya belum jatuh, tidak jauh dari sana ada minuman keras, lalu, sungai itu secara tidak sadar terhalang di depan Ye Xuan. Si Hang, jangan impulsif. Jiang Liu berkata dengan cepat. Si Hang di depannya juga seorang jenius super daceng-daceng. Jika dia tiba-tiba menyelinap pada Ye Xuan kemungkinan akan mati dalam sekejap. Si Hang menatap Ye Xuan dengan wajah muram. Anak ini membunuh 2 orang murid Tian Yuanzong. Dia harus membayarnya. Keduanya yang pertama menembak dan menyerang. Jiang Liu membalas. Hei, siapa yang tahu apakah anak ini benar-benar nyata, mungkin dia secara pribadi membunuh adik laki-lakinya. Si Hang tidak percaya, lagi pula, dia tidak mengenal Ye Xuan. Namun, Jiang Liu adalah seorang surat. Siapa Ye Xuan, siapapun yang dapat memperoleh jutaan spar kristal Tiongkok dengan santai akan membunuh dan membunuh orang. Bagaimana kedua murid Tian Yuanzong memiliki 7 juta kristal Tiongkok? Ye Xuan dapat memperoleh 7 juta spar kristal Tiongkok dalam 3 hari. Karena uang ini, dia akan membunuh para murid Tian Yuanzong. Tidak mungkin, Ye Xuan tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Jiang Liu masih memilih untuk percaya pada Ye Xuan. Jiang Liu, kamu biarkan saja, kalau tidak apa-apa menyalahkanku. Si Hang berkilauan, dia sudah membunuh. Tapi Ye Xuan masih berdiri diam di tempat yang sama. Jika bukan karena Si Hang dan sungai ini, dia mungkin sudah bekerja, dan bahkan lebih akurat, Si Hang ini telah menjadi tubuh. Si Hang, jika kau ingin mengalahkannya, maka biarkan aku melewati level ini terlebih dahulu. Jiang Liu langsung mengeluarkan senjatanya, dan aku akan melindunginya. Si Hang mengerutkan kening, bertanya, kau yakin? Aku belum pernah bermain denganmu. Jika kau benar-benar ingin bertarung, aku akan menemanimu. Aku ingin melihat apakah itu yang terbaik keempat di zamanmu, atau yang terbaik kedua di zamanku. Jiang Liu tidak menyerah. Kali ini, Si Hang ragu-ragu. Kedua tubuh itu, dia secara alami tahu, adalah para jenius dan Xiao Cheng. Dia hanya melihatnya di masa lalu dan menemukan bahwa kedua pria itu mati hampir dalam sekejap. Artinya, Ye Xuan memiliki kekuatan untuk membunuh dan Xiao Cheng. Tetapi ketika dia melewati Ye Xuan, dia merasa bahwa Ye Xuan hanyalah orang pertama kali. Oleh karena itu, dia menebak bahwa Ye Xuan bukanlah manusia, tetapi mampu melompati katak membunuh kejeniusan si jenius super. Jika itu 1 lawan 1, dia tidak takut pada Ye Xuan. Namun, sekarang ada sungai lain. Jika Ye Xuan tiba-tiba menyelinap dalam pertempurannya dengan Jiang Liu, dia sudah selesai. Oke, sangat bagus, ini tidak akan terjadi. Nak, lebih baik kau ikuti sungai, kalau tidak jika kau bertemu denganku, kau akan mati dengan sangat buruk. Setelah ini Si Hang mengucapkan kata umpatan, itu adalah cepat pergi. Melihat bagian belakang kepergiannya, sungai juga merasa lega, maka Si Hang adalah temannya, tetapi karena kejadian ini, itu adalah kontradiksi. Namun, Ye Xuan sekarang adalah orang paling berbakat di Lingqiao, dan dia juga anggota aliansi Tiongkoknya, jadi dia tentu saja tidak bisa berdiam diri. Ye Xuan, tubuh adik laki-laki Wu Shan, apakah kau mengumpulkannya? Jiang Ran berbalik dan bertanya. Oke, Ye Xuan mengangguk, tubuh Wu Shan, dia telah menerima cincin Qiankun, sedangkan untuk cincin Qiankun, dia tidak. Oh, aku tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi. Si Hang tidak akan diberi hadiah. Mungkin itu akan menyebabkan kita 2 perang. Jiang Liu berkata, dia menoleh dan berkata, selanjutnya, kamu akan bersamaku. Tanpa saudaraku, aku bisa melindungi diriku sendiri. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya, dia masih menunggu Si Hang, meskipun dia mengatakan bahwa dia tidak bermain dengan orang-orang yang telah mencapai dan, tetapi dia memiliki setidaknya 80% dari genggaman dan membunuh Si Hang. Bagaimana dengan itu? Bagaimana jika kamu bertemu dengannya? Jiang berkata dengan cepat. Tidak,
keberuntunganku tidak seburuk itu. Benar, saudara, apakah kamu berteman baik dengannya? Ye Xuan bertanya. Sungai itu membanting dan menggelengkan kepalanya. Ini tidak terjadi. Itu hanya ditemui ketika aku pergi ke Zhongzhou untuk berlatih. Dulu aku pernah bertarung bersama. Ternyata begitu. Ye Xuan mengangguk pelan, sepertinya si Hang masih bisa membunuh. Kau masih harus bersamaku. Kalau benar-benar bertemu, maka itu benar-benar merepotkan. Jiang Liu masih membujuk. Namun, Ye Xuan tetap menolak, tanpa saudaraku, dengan fisikku, ditambah seni bela diri, bahkan jika bertemu, dia tidak bisa menangkapnya. Begitu ini dikatakan, seluruh sungai menjadi lumpuh. Ye Xuan sebenarnya memiliki seni bela diri terbaik. Tetapi yang tidak dia ketahui adalah bahwa Ye Xuan baru saja membicarakannya. Kalau begitu, kamu harus berhati-hati. Jiang Liu tidak banyak bertanya. Oke, setelah Ye Xuan mengangguk, dia berbalik dan pergi ke arah lain. Setelah dia pergi, Jiang Liu juga tinggal di tempat yang sama untuk sementara waktu, takut si Han tiba-tiba mundur untuk mengejar Ye Xuan. Setelah lebih dari 10 menit, dia pergi, tetapi dia tidak pergi ke Hangzhou, tetapi pergi ke arah lain. Namun, setelah dia pergi, Ye Xuan tiba-tiba muncul lagi. Dia menunjukkan senyum aneh ke arah kepergian si Hang. Orang-orang distrik Daceng-Daceng, berani sombong di depanku, mungkin hal yang sama seperti dua orang itu. Hari ini, aku akan mengirimmu ke neraka. Dia berkata dengan dingin di dalam hatinya, yaitu, mengejar masa lalu ke arah si Hang. Ada darah kelelawar super suara senior, dia takut untuk mengejar satu sama lain. Meskipun itu hanya 10 menit yang singkat, Ye Xuan telah menerobos sekali dalam 10 menit ini. Ya, dia menelan 5 mayat dan menelan mereka berdua. Sekarang dia sudah menjadi pria kecil. Pada saat ini, si Hang tidak tahu bahwa ada dewa pembunuh yang mengejarnya. Yang paling ingin dia lakukan sekarang bukanlah membunuh Ye Xuan, tetapi mencari murid Ling Xiaofu. Karena masalahnya sudah seperti ini, maka dia tidak lagi memiliki keraguan, jadi dia ingin membunuh murid Ling Xiaofu, yaitu membunuh orang dan memenangkan harta karun. Sebelumnya, dia juga mengetahui dari mulut Jiang Liu bahwa Tian Zifu hanya memiliki 3 orang yang lahir di Daceng. Sisanya berada di lingkungan Denmark. Hanya sebagian kecil dari orang-orang itu adalah Dan Cheng Xiao Cheng, dengan kekuatannya, melihat satu pembunuhan masih bukan masalah. Namun, saat dia masih menjelajah dan mendengarkan telinganya, sudah ada sosok yang mengikutinya. Itu adalah Ye Xuan. Ketemu, Ye Xuan di belakang si Hang mengungkapkan pembunuhan yang mematikan. Satu orang adalah seorang pejuang Daceng-Daceng. Pasti ada banyak kekayaan bersih, dan mungkin ada tubuh besar di cincin Qiankun. Pemandangan di Dongfu tidak begitu redup, dan ada hal-hal yang bersinar dan bersinar dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, Ye Xuan tidak dapat didekati secara diam-diam oleh darah macan tutul bayangan. Namun, dengan kekuatannya saat ini, tidak perlu menyerang, sulit untuk bekerja. Si Hang, Ye Xuan tiba-tiba makan di kaki dan berteriak. Oke, si Hang mendengar namanya, dan tiba-tiba berbalik. Setelah menemukan Ye Xuan, yang berjarak ratusan meter, dia langsung menjadi pria besar. Itu adalah surga, ada jalan, Anda tidak pergi, tidak ada neraka, Anda masuk. Ada warna yang berani, saya berani mengambil inisiatif untuk datang kepada saya, berpikir bahwa saya mengganti pakaian saya tidak dapat mengenali Anda dengan topeng. Si Hang mencibir, tetapi dia tidak menganggapnya enteng, dan dia bersembunyi di belakang. Dia hanya bertarung berdampingan dengan sungai, hanya untuk mengetahui, jadi sungai itu mungkin juga sesuatu yang memfitnahnya, dan dia berkolusi dengan Ye Xuan untuk membunuhnya. Yakinlah, aku tidak bersama sungai. Mulut Ye Xuan juga sedikit terangkat. Dia tidak melepas topengnya, dia hanya tidak ingin orang lain melihatnya membunuh si Hang. Haha, si Hang tersenyum lagi, dia tidak bisa memahami situasinya. Namun, setelah melihat Ye Xuan yang datang kepadanya, fajar juga merupakan kilatan. Selama jaraknya cukup dekat, dia dapat langsung membunuh Ye Xuan, bahkan jika aliran sungai tidak berguna, bagaimanapun, lorong ini penuh kilometer, cukup lama. Ye Xuan perlahan mendekat. Saat ini, dia hanya sekitar 200 meter dari si Hang. Jika yang terakhir tiba-tiba pecah, saya khawatir butuh 2 detik untuk meniadakan jarak. Melihat Ye Xuan yang penuh dengan mesin pembunuh, si Hang sedikit mandek, wajahnya menjadi berwibawa dan berkata, bukankah seharusnya kau ingin membunuhku?
Jika kau tidak membunuhku, apakah aku akan mati? Ye Xuan tersenyum tipis. Saat berikutnya, ia memacu kecepatannya dan meluruskan jarak hingga dalam jarak 100 meter. Cepat, bermainlah seperti babi dan makanlah seperti harimau. Si Hang langsung menjawab. Sebelum Ye Xuan membunuh kedua adiknya, kekuatannya jelas tidak normal, jadi ia selalu waspada setelah melihat Ye Xuan. Jangan remehkan aku, 7 orang itu benar-benar hebat. Ia juga orang yang berhati-hati. Setelah merasakan keanehan Ye Xuan, ia menggunakan seni bela diri di tingkat lokal dan bersiap untuk membunuh Ye Xuan. 7 penembak jitu itu menghancurkan udara dalam sekejap, dan berteriak di depan Ye Xuan dengan angin yang bersiul. 7 sudut penembak jitu ini sangat licik. Jika Ye Xuan ingin menggunakan tubuhnya untuk melarikan diri, itu memang agak sulit. Jika sebelumnya, Ye Xuan dan Si Hang ini berada di alam yang berbeda. Jika sulit, ia tidak akan tahu apakah ia bisa bertarung. Bagaimanapun, Tian Yuanzong adalah kekuatan yang lebih kuat daripada Ling Qiao. Sekarang, Ye Xuan tidak punya niat untuk menghindar. Menghancurkan langit, Ye Xuan bersenjatakan 8 pedang liar, menebas dengan meremehkan, anak panah besar, langsung mengalahkan 7 penembak jitu, sementara masih menyisakan kesempatan untuk bergegas ke Si Hang. Setelah melihatnya, kalajengking bermata dua Si Hang, menggunakan kekuatan dan yuannya untuk menggunakan kembali tanah di tangannya, membuat seni bela diri tingkat Cina, dan benar-benar dikalahkan. Bagaimana ini mungkin? Apakah ini kemampuanmu untuk membunuhku? Ye Xuan mencibir dan tangan kanannya melesat cepat. Bintang dan pedang, bintang jatuh. Puluhan bintang mengembun menjadi bintang, seperti serangkaian anak panah. Jangan remehkan aku. Ayah Si Hang minum, dan benar-benar menembak jatuh semua bintang ini. Kekuatan ini membuat Ye Xuan saling memandang. Namun, dari awal hingga sekarang, Si Hang ini telah tertinggal dan dipukuli secara pasif. Ye Xuan juga tidak ingin berlarut-larut, tetapi kemudian berubah, itu masih perbaikan cepat. Hei, pedang berusia 8 tahun di tangan tiba-tiba patah dan terbagi menjadi 8 bilah yang tergantung. Pada saat ini, dia telah terjun ke depan Si Hang. 8 kekurangan, angin membunuh. Ye Xuan mendesak dan yuan di dalam tubuh. 8 sisi tajam ini mulai berputar dengan kecepatan tinggi, dan kecepatannya cepat. Bahkan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Seberapa cepat, bagaimana bisa begitu cepat? Si Hang terkejut. Dia buru-buru membuat seni bela diri pertahanan, kelas menengah dari kelas menengah, dan bentuk tubuhnya dengan cepat menelusuri kembali ke belakang. Kecepatannya lebih dari kecepatan Ye Xuan menggunakan dan yuan untuk berlari. Jika yang terakhir menggunakan seni bela diri tubuh, dia tidak bisa melarikan diri. Tian Yuanzong adalah Tian Yuanzong, berbagai seni bela diri Tiongkok, meskipun aku sangat menginginkannya, tetapi aku tidak dapat menggunakannya di depan orang luar, jadi tolong mati saja. Ye Xuan dengan cepat mendekat, diikuti oleh telapak tangan. Seni bela diri tingkat barang Tiongkok, telapak tangan api merah. Sebuah telapak tangan api raksasa langsung menghancurkan pertahanan Si Hang, dan pada saat yang sama ia terbang. Namun saat keluar, Ye Xuan juga mengendalikan 8 kecil, dan membunuh masa lalu. 8 angin liar membunuh, langit hancur. 8 kecil limbah disusun menjadi mata bor, yang langsung jatuh ke dada Si Hang, dan memecahkan dadanya keluar dari lubang darah jantung. Si Hang sudah hancur dan dia meninggal saat itu juga. Orang-orang dalam kondisi sangat baik, dan mereka akan jatuh. Telapak tangan api merah diperoleh setelah Ye Xuan bergabung dengan Raja Pejuang Senior. Dan pembunuhan 8 angin liar ini, tidak hanya dapat berputar sesuai lintasan dengan kecepatan tinggi, salah satu triknya adalah menerobos hari ini, dan trik lainnya disebut perisai 8 liar, yang merupakan formasi pertahanan. Namun, konsumsi kedua tindakan ini terlalu besar, hanya untuk mengembalikan dan yuan ke puncak Ye Xuan, saat ini dan yuan dalam tubuh hampir habis. Putong, tubuh Si Hang jatuh ke lantai dan ekspresinya terkejut. Ye Xuan tiba-tiba membunuhnya ketika dia terkejut. Tempat keempat di Tianyuan bukanlah masalahnya. Hati Ye Xuan mendengus, tetapi dia juga mengerti bahwa dia mampu membunuh Si Hang ini dengan sangat cepat, mengandalkan pedang 8 hari. Jika tidak ada pedang berusia 8 tahun, dia mungkin masih perlu bekerja keras, dan kemudian menggunakan keuntungan fisik untuk membunuh Si Hang. Dia berjalan mendekat dan langsung mengambil alih belenggu Si Hang, lalu tubuhnya. Kemudian, dia mengeluarkan ramuan untuk memulihkan Danyuan, dan membantu darah Wan Hua memulihkan Danyuan. Setelah waktu yang lama,
dia akan dapat kembali ke puncak. Coba saya lihat berapa banyak dari kalian yang ada dalam daftar hari ini. Ye Xuan melihat hati Si Hang. 3 kalajengking besar, lusinan mayat kecil, 5 terarium, kecoa, dan bahkan peralatan Cina, dia bahkan tidak menggunakannya. Ye Xuan tidak bisa menahan senyum. Ketiga mayat itu hampir 30 miliar titik melahap. Ada juga 10 miliar keping di 5 bidang tanah. Setidaknya 30 miliar keping produk Cina digunakan, ditambah bahan-bahan 7.788. Setidaknya ratusan miliar. Setelah Fang Kexuan melahap barang-barang serba-serbi itu, titik melahap menembus angka 200 miliar, dan itu juga menembus manusia. Dan ada cukup banyak hal di cincin Hang Hang Kun ini. Saat ini, dia melahap semua barang yang tidak berguna, hanya senjata dan bahan tempas serta beberapa ramuan obat yang disimpan, dan mungkin tidak akan digunakan di masa mendatang. 300 miliar menelan poin, dan nol ini tidak terlalu banyak. Jika Anda menerobos ke Dacheng, Anda harus melampaui 1 triliun. Ye Xuan memikirkannya, tiba-tiba darah kolom itu tertegun, gerhana. Nol yang sebelumnya tidak jelas telah menghilang. Sebaliknya, itu adalah sesuatu yang disebut kristal yang menelan. Ternyata 1 triliun titik yang menelan adalah kristalisasi fagositosis, tetapi itu sederhana. Saya tidak akan menggunakan begitu banyak nol di masa mendatang. Ye Xuan tersenyum ringan, sekarang dia memiliki 300 miliar titik yang menelan, hampir dapat membeli level saat ini, semuanya telah hilang. Pada saat ini, booming, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di lorong. Ye Xuan, dia menemukan bahwa ini bukan suara langkah kaki dan pertarungan yang besar. Itu adalah jenis suara yang berputar seperti roda gigi raksasa. Saat ini, pikiran Ye Xuan adalah sebuah ide, apakah kamu memiliki organ di rumah gua ini? Pikiran itu baru saja terlintas, dan dia melihat sebuah lukisan dinding di daerah sekitarnya tiba-tiba meledak, dan kemudian membuka lorong baru. Turun. Ye Xuan mengerutkan kening. Dia memperkirakan tingginya. Tinggi istana itu hampir sama dengan tinggi tebing, jadi tidak ada lapisan kedua. Saya tidak menyangka bahwa lantai kedua berada di bawah Dongfu. Huoyang ini tidak hanya ahli dalam pemurnian, tetapi juga ahli dalam institusi. Hati Ye Xuan mendesah, dan kemudian dia masuk ke dalamnya. Lapisan pertama jelas hanya hal kecil. Hal yang benar-benar bagus pasti ada di lantai 2. Lorong menuju lantai 2 di bawahnya sangat gelap. Ye Xuan menukar beberapa kunang-kunang kecil dan menerangi bagian depan, sehingga tidak ada rasa takut akan sesuatu yang tiba-tiba menyerang. Lorong menuju lantai 2 itu panjang, dan melayang-layang. Ye Xuan butuh lebih dari 10 menit untuk melihat cahaya. Akhirnya keluar, Ye Xuan melewati gerbang dan tiba di tempat yang sangat kosong. Lantainya masih terbuat dari batu giok emas, dan dinding di sekitarnya bertatahkan permata yang tak terhitung jumlahnya untuk menerangi sekelilingnya. Ketika dia masuk, dia menemukan orang lain keluar dari pintu masuk, termasuk Tian Yuanzong dan Ling Xiaofu. Ye Xuan, tiba-tiba sebuah teriakan terdengar di telinga Ye Xuan. Dia menoleh dan menemukan bahwa Jiang Yu berlari ke arahnya. Kakak, Ye Xuan berteriak dan meliriknya. Masih banyak murid dari rumah Ling Qiao yang berlari ke arah mereka. Bagaimana situasinya? Bagaimana kalian mengumpulkan semua orang? Jiang Yu bertanya setelah dia berlari mendekat. Aku tidak begitu jelas. Ye Xuan menggelengkan kepalanya. Pada saat ini, beberapa orang berlari keluar dari saluran lain, termasuk saudara ipar Jiang Yu, serta Xiao An dan Xin Fei. Segera, murid-murid rumah Ling Qiao ini berkumpul bersama, dan hal yang sama berlaku untuk Tian Yuanzong di sisi lain. Namun, jumlah mereka jauh lebih banyak daripada jumlah orang di rumah Ling Qiao. Saat ini, hampir 30 orang berkumpul. 5 orang, saya ingat kita memiliki 4 orang di masing-masing dari 4 rumah Ling Qiao, dan siapa lagi? Jiang Yu bertanya dengan aneh. Itu Wusan? Wusan tidak ada di sini. Seorang murid, Xuan Zifu berkata. Mengacu pada nama ini, Jiang Liu juga melihat ke arah Ye Xuan dan berkata, adik laki-laki Wuxian sudah meninggal, dan kita semua ada di sini. Apa? Mati? Kakak? Apa ini? Jiang Yu bertanya dengan kaget. Dia terkejut karena Wuxian sudah mati, tetapi karena Jiang Liu tahu bahwa Wuxian sudah mati. Ini akan dikatakan nanti. Jiang Liu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Boom, boom. Ketika suara sungai jatuh, tiba-tiba terdengar gemuruh keras, dan semua orang menoleh dan mendapati bahwa pintu yang mereka masuki tertutup. Jiang Yu terkejut dan buru-buru membanting seorang penembak jitu.
Namun, penembak jitu ini tidak memberikan efek apapun pada gerbang-gerbang ini. Danyuan menghantam gerbang dan langsung hancur berkeping-keping. Pintu keras yang bagus. Jiang Yu sedikit tertegun. Ye Xuan mengerutkan kening dan melihatnya. Dia berkata, bahan pintu ini sangat tidak biasa, dan ada berkah taktis pertahanan. Tidak hanya itu, tetapi dinding batu di sekitarnya juga sama. Apa? Setelah mendengar ini, 14 orang yang hadir semuanya terkejut. Mereka secara tidak sadar menyerang pintu, tetapi itu tidak berguna. Anda harus tahu bahwa serangan orang-orang ini, bahkan yang terkuat di negeri ini, harus dihindari. Sepertinya merepotkan. Semua orang berpikir dalam hati. Ye Xuan juga merasa bahwa pintu ini luar biasa, yaitu, saya tidak tahu apakah langit dapat menembus pintu ini, tetapi mari kita lihat apa itu. Dia melihat sekeliling dalam lingkaran, kecuali murid Tian Yuanzong yang tidak jauh, hanya ada satu hal yang tersisa. Di depan dinding batu di utara, ada patung batu besar. Ketika semua orang melihat patung batu itu, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru, bukankah ini patung batu di pintu masuk Dongfu? Jiang Yu bertanya dengan aneh. Ye Xuan dengan hati-hati melihatnya. Patung ini sangat mirip dengan patung di pintu. Namun, ada satu hal lagi di depan patung batu ini. Itu adalah pedang perunggu yang dipegang di tangan kanan. Patung batu itu tingginya lebih dari 30 meter, dan senjatanya secara alami lebih dari 10 atau 20 meter. Setelah melihat ini, mata Ye Xuan juga cerah, ini pasti hal yang baik. Namun, pada saat ini, Huo Yangshi seperti mata tertutup, tiba-tiba terbuka. Palung, Ye Xuan terkejut, bukan hanya itu, tetapi orang lain takut untuk bersuara. Kamu, suara keras lainnya menyebar, semua orang sekilas, patung batu ini benar-benar berbicara, dan mengangkat pedang besar di tangannya. Semua orang hati-hati, patung ini akan bergerak. Seseorang segera mengingatkan. Ye Xuan memutar matanya, itulah sebabnya kamu mengingatkanku. Kamu, aku Huo Yang, pemilik rumah gua ini. Jangan kaget, saat kamu mendengar ini, aku seharusnya sudah mati. Ini hanya batu suara yang sudah direkam sebelumnya. Ketika aku mendengar ini, semua orang saling berhadapan, dan ada firasat yang tidak terduga di hati mereka. Selanjutnya, aku punya ujian di sini. Selama seseorang lolos, maka akan ada peluang besar. Sekarang, gerbang yang kamu masuki pasti sudah ditutup. Gerbang dan dinding batu ini telah diletakkan olehku. Bahkan jika itu adalah orang kuat di langit, aku khawatir itu akan memakan waktu lama untuk dihancurkan. Aku adalah anggota Huo Yang, pemurni, yang juga seorang duta besar, akan menyerah pada ide untuk menerobos gerbang jika kamu belum mencapai surga. Tidak ada omong kosong lagi. Sekarang aku punya patung batu di sini. Yang harus kau lakukan adalah menghancurkan patung batu ini. Hancurkan saja patung batu itu, kau bisa mendapatkan lapis lazuli di dalam patung batu itu. Ya, itu lapis lazuli, hari-hari yang ditempa. Bahan-bahan penting untuk perangkat itu. Lapis lazuli ini secara tidak sengaja diperoleh olehku, tetapi kemampuanku terbatas untuk membuat perangkat. Surgawi, selama seseorang menghancurkan patung batu itu, kau bisa mendapatkan lapis lazuli ini. Pada saat yang sama, aku akan membuka lorong di belakangku. Akhirnya, rumah gua itu akan runtuh. Bahkan jika itu adalah orang terkuat di lingkungan surgawi, itu akan ditekan oleh batu itu. Setelah 1 menit, patung batu itu akan mulai, dan waktu itu akan membunuh orang terdekat. Patung batuku juga merupakan gerbang. Dengan cara yang sama, kecuali itu adalah yang terkuat dari Tiandan, tidak mungkin untuk dihancurkan, dan ada juga kekuatan yang lebih kuat dari dan pertama kali. Namun, ketika aku memurnikan patung batu ini, aku meninggalkan 6 cacat. Jika kau mencari tahu secara berurutan, Anda dapat menghancurkannya, ingat, secara berurutan. Patung batu ini akan berhenti selama 10 menit setiap 10 menit beraksi. Jika Anda ingin menghancurkan patung batu ini, Anda harus memiliki cacat pada aksi statis saat patung batu tersebut beraksi. Sekarang, mulailah menghitung mundur. Ketika suara-suara ini jatuh ke telinga semua orang, mereka membiarkannya mendidih. Celestite, ternyata adalah lapis lazuli. Ini adalah bahan yang diperlukan untuk membangun perangkat surgawi. Lapis lazuli ini mungkin tidak sebanding dengan kekayaan seluruh Dongfu. Jika jatuh, sumber daya kultivasi tidak akan hilang di masa mendatang. Itu hanya sekitar sudut. Tiandanjing, ini adalah alam yang diinginkan.
Bagaimanapun, sekte hegemonik dari 4 wilayah utama di Tenggara dan Barat Laut belum pernah mendengar tentang Tiandan, dan mereka hanya mendengarnya di Zhongshu. Apa yang harus dilakukan, sekarang adalah 1 menit. Rumah Ling Qiao panik di sini, bukan hanya itu, tetapi juga para murid Tian Yuanzong. Itu sebanding dengan patung batu dan bahkan yang terkuat di surga sulit untuk dihancurkan. Kecuali jika Anda menemukan kekurangan, Anda harus mengikuti urutan kekurangannya. Ini bukan kesulitan umum. Pada saat ini, murid Tian Yuanzong yang tidak jauh juga keluar dari 1 orang dan berteriak, ketika Anda berada di rumah Ling Qiao, ketika patung batu itu beraksi, semua orang akan menyerang dan mencari tahu kekurangannya. Kalau tidak, kita semua akan mati. Di dalam, petik 2, sial, apakah ini untukmu? Seorang murid di Ling Qiao berkata dengan tidak puas. Apa yang kamu katakan? Tian Yuanzong juga segera keluar dari 1 orang. Pada saat ini, musuh saat ini sangat berat. Jika seseorang ceroboh, saya khawatir saya akan mati di sini, jadi mereka akan langsung melampiaskan amarah mereka. Berhenti berkelahi. Seorang pemuda dari Tian Yuanzong keluar dan berkata, saya Wang Chuanshan, yang ketiga dalam daftar Tian Yuan. Saya menerobos ke Didan di masa lalu. Kemudian, setelah patung batu diluncurkan, saya bisa menyeretnya. Ketika kalian mencari patung batu itu bersama-sama, cacatnya. Begitu ini dikatakan, para murid di sini sangat terkejut. Dalam kasus Didan, kali ini Yuan Yuanzong benar-benar mengirim seorang Didan. Untungnya, ada tanah dan, kalau tidak, siapa yang berani menarik perhatian patung batu itu? Baiklah, kalau begitu itu akan mengganggumu. Jiang Liu segera berteriak. Pada saat ini, separuh waktu telah berlalu, dan mereka telah menggunakan sisa waktu untuk berdiri. Wang Chuanshan, yang berlari ke patung batu, mengatakan bahwa Huo yang mengatakan bahwa patung batu itu akan mengejar orang terdekat, jadi setelah patung batu itu diluncurkan, kebencian Wang Chuanshan pasti yang tertinggi. Hitung mundur hanya 1 menit, dan puluhan orang yang hadir tidak punya waktu untuk membahas tindakan penanggulangan secara matang, jadi mereka hanya bisa melakukannya. Ada 5 detik lagi, seorang murid dengan aritmatika mental yang kuat berteriak. 5, 4, 3, 2, 1, booming. Benar saja, ketika suaranya jatuh, patung batu itu juga membuat raungan, dan kemudian, mulai mengambil langkah besar. Langkah ini penuh 10 meter. Patung batu itu mulai, semua orang menyerang. Wang Chuanshan berteriak dan mulai menyerang secara langsung. Cacatnya, karena ada cacat, maka mereka masih memiliki kesempatan. Pada saat ini, Ye Xuan telah mengeluarkan busur darat, dan dia juga terjebak di sini, jadi dia harus menembak. Itu pasti telah tersentuh oleh organ. Ketika saya pertama kali melihat gua itu, saya tidak menyadarinya. Itu adalah lubang. Ye Xuan tidak berdaya dan membuka busurnya. Namun, anak panah pertamanya ternyata gagal. Itu benar, ini bukan karena dia tidak membidik, tetapi karena patung batu Huo yang ini, kecepatannya cepat. Apa? Wang Chuanshan itu juga terkejut. Dia buru-buru berbalik dan berlari. Tanah dan di sebenarnya adalah tanah dan. Untungnya, dia memiliki seni bela diri tingkat lokal di bagian tengah tubuhnya, dan langsung membuka jarak. Dia juga tidak melupakan aturan yang dikatakan Huo yang sebelumnya, yaitu mengejar orang terdekat, jadi dia tidak berani berlari terlalu cepat, hanya mempertahankan kecepatan. Berteriak, boom! Saat itu, ratusan serangan jatuh pada patung-patung batu, tetapi serangan ini tidak berpengaruh pada patung-patung batu.